Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang Utama, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel hidup layaknya bangsa-bangsa lain di dunia. Hanya yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain adalah bangsa Israel memiliki hukum atau aturan keagamaan yang mengikat mereka sebagai sebuah bangsa. Hukum itu sudah tertulis dalam kitab suci yang diakui orang Israel. Dan Yesus sebagai orang Israel pasti tahu hukum-hukum itu. Oleh karena itu, pada waktu Yesus ditanya orang Farisi, manakah hukum yang terutama dalam kitab Taurat, dengan tegas Yesus menjawab, cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Jawaban yang lengkap dari Yesus adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi menurut Yesus, inilah inti atau bagian paling penting dari ajaran Allah yang juga diwartakan Yesus. Dan bagi kita umat Kristiani, ajaran cinta kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan sesama, menjadi nafas hidup kita. Artinya, kita hanya bisa hidup dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus, salah satu rasul Yesus yang pandai dan berani, menggambarkan kasih itu dengan tepat. Dia mengatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk dapat memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Menurut Santo Paulus, kasih itu sabar, kasih murah hati, dan ia tidak cemburu.
Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih memaafkan dan tidak pemarah. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar ungkapan bahwa cinta itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Ungkapan ini memang benar adanya, tetapi sulit bukan berarti tidak dapat kita lakukan. Sebab semua yang Yesus ajarkan adalah hal-hal yang sesungguhnya dapat kita lakukan, meskipun kadang memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Memang harus kita akui bahwa terkadang kita memiliki cara berpikir yang keliru tentang cinta atau kasih. Kalau kita mendengar kata cinta, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah rasa bahagia, perhatian, bunga, puisi, atau kata-kata yang indah. Ini memang menjadi ungkapan cinta pada taraf yang pertama. Namun, cinta harus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih tinggi. Misalnya, kita mencintai pasangan, orang tua, atau anak kita pada saat permintaan kita dikabulkan. Tetapi kita juga tetap berusaha mencintai pasangan, orang tua, atau anak kita pada saat permintaan kita tidak dikabulkan. Contoh lain, kita menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih dan bahkan semakin mencintai Tuhan kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Tetapi kita juga berusaha untuk belajar bersyukur dan tetap mencintai Tuhan walaupun doa-doa kita tidak dikabulkan. Saudara-saudari terkasih, Allah mempunyai kuasa untuk menolong kita sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Binatang yang paling buas dan kejam saja dapat dilatih untuk menjadi binatang jinak, baik, dan penyayang. Apalagi kita, manusia. Kita umat Kristiani tentu saja bisa dilatih untuk mencintai. Kata dilatih berarti ada tahap-tahap atau langkah yang harus kita lalui. Orang-orang besar sekalipun seperti Ibu Teresa dari Kalkuta dan almarhum Paus Yohanes Paulus II melatih diri mereka untuk mencintai Tuhan dan sesama. Pada saat almarhum Paus Yohanes Paulus II ditembak, beliau belajar menahan rasa sakit dan menahan rasa marah serta membuang dendam akibat tertembus peluru. Dan orang tua belajar sabar dari seorang anak kecil yang cerewet dan sulit diatur. Sebab sikap sabar menjadi buah dari cinta. Kita manusia tidak bisa langsung jadi sabar kalau kita tidak dilatih melalui pengalaman yang sederhana. Seperti seorang petani yang sabar menunggu hasil panen. Dan doa menjadi kunci utama agar kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami.
Engkau juga mengajarkan kami mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Berilah kami rahmat-Mu untuk mengasihi Engkau dan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.